Shalom, halo semua anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan belajar. Sebelum kita belajar, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama saya Susi Susanti. Dan pada saat kesempatan hari ini, saya akan memberikan materi pembelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 8, pelajaran 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita serahkan pembelajaran kita hari ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, pimpinan-Mu dalam hidup kami. Terlebih kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami mau belajar, kami minta hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang akan belajar, berkati juga hamba-Mu ini yang akan mengajar. Biarlah materi pembelajaran hari ini dapat mudah kami pahami, mudah kami mengerti, bahkan kami bisa mengaplikasikan, melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sudah siap anak-anak belajar pada hari ini? Sebelum kita membahas pembelajaran kita, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran dari materi pelajaran 2 yaitu tentang hidup berpengharapan. Yang pertama, siswa memahami makna hidup berpengharapan. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan contoh perilaku berpengharapan. Yang ketiga, siswa membagikan pengalamannya tentang pengharapan yang dimiliki di tengah keraguan dan keputusasaan. Yang keempat, siswa berperan aktif mengajak orang di sekitarnya untuk memiliki pengharapan. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita. Selanjutnya kita masuk dalam pengantar. Ya, bagi siswa di kelas 8, berbicara tentang hidup berpengharapan adalah topik yang tepat. Kenapa? Karena di masa-masa ini banyak sekali remaja yang mungkin terkadang merasa sedih, merasa putus asa ketika dia tidak diterima, ketika mungkin mendapatkan nilai yang kurang baik, mendapatkan nilai yang lebih rendah daripada temannya, merasa murung, sedih, bahkan banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, pada saat kesempatan ini, anak-anak kita akan belajar tentang hidup berpengharapan. Nah, dari materi ini, Bu Santi akan memberikan ilustrasi. Jadi ada 2 ilustrasi yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Oke, yang pertama kita akan belajar dari kisah keluarga Patrisius. Kisahnya seperti apa? Oke, kita simak bersama-sama ya. Kalian dengarkan dengan baik. Di kota Tagaste, Afrika Utara, tinggallah keluarga dengan 3 orang anak. Sang ibu bernama Monica. Ia adalah seorang Kristen yang taat. Sementara sang bapak bernama Patrisius, seorang pejabat tinggi di pemerintahan yang membenci kekristenan. Tak segan-segan ia mencemooh istrinya bila hendak mengajarkan iman Kristen kepada anaknya. Di bawah pengaruh buruk sang bapak, anak sulungnya hidup dalam pesta pora, foya-foya, bahkan hidup dalam pergaulan bebas. Walaupun sang ibu terus menasehatinya, anak itu tetap saja bandel. Melihat perilaku anak sulungnya, Monica merasa sangat sedih. Segala cara sudah ia coba untuk menyadarkan anak sulungnya. Namun, Monica selalu gagal. Tapi ia tidak putus asa. Dengan sabar, ia terus berusaha membimbing anaknya. Ia juga tidak pernah putus berdoa bagi anak dan suaminya. Kiranya Tuhan yang maha baik dan maha kasih melindungi dan membimbing suami dan putraku ke jalan yang benar dan dikehendakinya. Demikian ia berdoa. Doa itu ia naikkan bertahun-tahun lamanya dengan tekun dan tabah.
Suatu hari, Patrisius sakit keras. Sesaat sebelum meninggal dunia, ia bertobat dan meminta agar dibaptis. Sayangnya, hal tersebut tidak membuat anak tertuanya berubah. Ia tetap hidup dalam dunia kelam, tidak mau bertobat, dan terus menyakiti hati ibunya. Hingga suatu saat, sang anak memutuskan untuk meninggalkan ibunya dan pergi ke Italia. Hati Monica benar-benar hancur. Ia begitu sedih harus berpisah dari anaknya, apalagi di usianya yang ke-29 tahun. Anaknya belum berubah. Monica tidak kehilangan pengharapan, ia terus mendoakan anaknya. Saat itu pun tiba, di Italia, tepatnya di kota Milan, sang anak bertemu dengan Uskup Ambrosius yang kemudian membimbingnya secara pribadi. Akhirnya, tepat pada 24 April 387, doa Monica yang dinaikkan lebih dari 20 tahun itu akhirnya terjawab. Hari itu anaknya memberikan diri untuk dibaptis, memutuskan hidup baru, dan bertobat untuk kemudian meninggalkan dosa-dosanya. 7 bulan kemudian, sang anak kembali ke Afrika Utara dan menjadi uskup di Hippo pada usia 41 tahun. Sang anak adalah Agustinus yang kemudian dikenal sebagai seorang bapak gereja yang disegani dan dihormati, yang tidak pernah kehilangan pengharapan dan tak sekalipun putus asa untuk mendoakan anaknya. Jadi di sini Ibu Monica tidak pernah putus asa untuk mendoakan anaknya, dan terbukti janji Tuhan nyata untuk anak Ibu Monica, yaitu Agustinus yang sekarang disebut sebagai Bapak Gereja. Itu ilustrasi yang pertama. Kemudian ilustrasi yang kedua, kita akan belajar dari satu pribadi, yaitu Simeon. Bagaimana ceritanya? Oke, sejak Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Ya, jadi tidak ada lagi raja yang dapat membawa bangsa itu mencapai masa kejayaan seperti pada zaman Daud dan Salomo. Mereka bahkan menjadi tawanan dan dibuang di Babel selama itu. Umat Israel menanti-nantikan Allah untuk memulihkan mereka kembali menjadi bangsa yang merdeka dan makmur, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Kalian bisa buka ya di dalam Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai dengan 2. Nah, akan tetapi apa yang terjadi? Harapan mereka tidak juga terwujud. Ya, selepas dari masa pembuangan di Babel, mereka malah mengalami penjajahan dari bangsa Mesir. Kemudian bangsa Syria serta Romawi. Tidak kurang dari 500 tahun mereka hidup dalam penjajahan bangsa lain. Bisa dibayangkan anak-anak betapa menderitanya ya ketika ada di pembuangan. Nah, kehidupan mereka sangat sulit. Perekonomiannya kacau dan kondisi keamanan juga sangat buruk. Dalam keadaan demikian, umat Israel terbagi menjadi 2 kelompok. Kita bisa lihat yang pertama, mereka yang sudah kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap janji Allah. Tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk memberontak atau menjadi penjahat yang mengacau keadaan. Itu kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, mereka yang masih percaya pada janji Allah dan tetap berpengharapan akan datangnya Sang Mesias yang akan membebaskan mereka dari tangan penjajah. Bagi bangsa Yahudi, Mesias adalah tokoh yang dinanti-nantikan sebagai penyelamat bangsa Yahudi yang akan membawa kebebasan dari penjajahan.
Bagi mereka, kedatangan Mesias akan terjadi pada waktu yang tidak terlalu lama lagi. Itu pandangan dari kelompok yang kedua. Di sini kita sudah bisa melihat ya anak-anak, bahwa ada dua pandangan dari bangsa Israel, yaitu kelompok pertama dia yang tidak ada pengharapan, bahkan menambah kekacauan. Yang kedua, kelompok orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan, percaya akan janji Tuhan. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai pentingnya memiliki pengharapan. Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki pengharapan? Ya, pengharapan itu seumpama motor yang menggerakkan roda hidup kita melewati jalanan terjal dan berliku-liku. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani menggambarkan pengharapan sebagai sauh. Sauh itu adalah jangkar, ya. Sekali lagi, kitab Ibrani menggambarkan pengharapan sebagai sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Kenapa kok dikatakan pengharapan itu diibaratkan seperti sauh? Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Itu terdapat dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 19. Kalian bisa buka Alkitab kalian di rumah kalian masing-masing. Di sini Ibu akan menjelaskan ya, sebuah kapal. Kalian tahu kapal? Siapa yang tidak pernah melihat kapal? Ibu yakin semua sudah pernah melihat kapal. Ya, jadi kalau kapal, ya, kapal itu pasti memiliki jangkar. Kapal-kapal yang besar, ketika kalian pergi ke dermaga atau pelabuhan, kalian bisa melihat, kalian bisa memeriksa. Oke, jadi kapal itu pasti ada sauh atau jangkar. Kenapa kok harus ada sauh atau harus ada jangkar? Apa sih sebenarnya fungsinya? Nah, jadi gini ya, sebuah kapal tanpa sauh akan mudah lepas dan terbawa ombak. Bisa dibayangkan? Kalau misalnya kapal nggak ada sauhnya atau tidak ada jangkarnya, ketika dia mulai berhenti ya, ketika kapal itu mulai berhenti, kemudian ada ombak, kira-kira apa yang terjadi? Kalau tidak ada sauhnya, kapal itu bisa oleng dan bahkan bisa tenggelam. Beda, ketika ada sauhnya, kapal itu akan tetap berdiri dengan tegak. Meskipun ada ombak, kapal itu tidak akan lepas, tidak akan mudah terbawa oleh ombak. Begitu juga dengan kita. Hidup tanpa pengharapan akan sangat rapuh dan mudah terbawa arus dunia yang menyeret. Apalagi kalian sebagai anak-anak remaja, ya, ketika kalian hidup di dalam lingkungan kalian, kalau kalian tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kalian bisa mudah terpengaruh. Oke, tadi kita sudah belajar ya dari kisahnya Simeon. Kisah Simeon itu adalah contoh betapa pengharapan yang dipegang teguh itu tidak akan sia-sia. Begitu juga dengan kisah Monica, ibu dari Agustinus. Pengharapan mereka menjadi kenyataan. Coba bayangkan kalau mereka berputus asa, kemudian mereka menyerah dan tidak mau lagi bertekun di dalam Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi? Simeon mungkin tidak akan pernah bertemu bayi Yesus seumur hidupnya. Kemudian Monica juga mungkin tidak akan pernah melihat Agustinus bertobat.
apalagi menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah gereja. Dua contoh yang sudah Ibu sampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Bagaimana pentingnya kita memiliki harapan, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Baik. Bila sekarang ini hidupmu sedang mengalami bermacam masalah dan kesulitan, entah itu di rumah, atau di sekolah, atau bahkan keadaan saat ini yang mungkin tidak menyenangkan, keadaan yang saat ini sangat sulit. Ketika kalian mendapatkan banyak tugas, mungkin kalian merasa pusing, merasa bingung, merasa capek. Biarlah itu bisa menjadi pembelajaran bagi kalian semua. Jangan pernah berputus asa. Ya, tetaplah berpegang teguh pada pengharapan bahwa semua masalah dan kesulitan itu pada saatnya akan berlalu. Kehidupan yang lebih baik di masa depan akan kamu alami. Jadi jangan pernah takut anak-anak ketika kalian menghadapi kesulitan. Mungkin ketika kalian sulit dalam menguasai materi pembelajaran. Kalian sulit sekali untuk mengikuti pembelajaran. Kalian sudah belajar berkali-kali, tapi kalian masih belum paham. Oh Tuhan, kenapa kok saya ini tidak bisa memahaminya? Jangan langsung kalian tinggalkan dan kalian tidak mau mengerjakan. Itu salah. Minta pertolongan kepada Tuhan. Ya. Minta pertolongan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kalian, memberikan kemampuan kepada kalian. Dengan demikian, kamu akan terus didorong untuk tetap berusaha dan berdoa ketika kalian memiliki pengharapan. Sama seperti yang dialami Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 8. Di situ dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Itu kata-kata Paulus yang bisa menjadikan kita pembelajaran. Dalam situasi terjepit pun, Paulus tidak pernah putus asa. Paulus tetap berharap kepada Tuhan. Dalam segala keadaan sulit yang kita hadapi, jangan pernah berputus asa. Berpeganglah teguh pada pengharapan bahwa akan ada saatnya segala kesulitan itu berlalu. Kuncinya adalah bertekun dalam doa. Dan jangan pernah berhenti berusaha. Lakukan yang terbaik dari apa yang dapat kita lakukan. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Itu akan membuahkan hasil yang baik. Tidak saja bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, dan Dia tidak akan pernah mengecewakan. Karena janji Tuhan adalah iya dan amin. Jadi kalian harus megang itu ya, bahwa janji Tuhan iya dan amin dalam hidup kita. Jadi anak-anak tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ya, ingat, berpengharapan kepada Tuhan. Jangan berpengharapan kepada manusia. Karena orang yang mengharapkan sesuatu kepada manusia pasti akan kecewa. Karena firman Tuhan ya dalam Yeremia dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Oke, selanjutnya kita masuk di dalam evaluasi. Kalian tadi sudah belajar, sudah memahami, bahkan mempelajari semua materi yang Ibu sampaikan. Sekarang kita masuk dalam evaluasi. Pertanyaan yang pertama, ya kalian bisa menjawabnya. Yang pertama,
menurutmu mengapa Simeon tetap hidup berpengharapan? Menurutmu mengapa Simeon tetap hidup berpengharapan? Kalian bisa kembali mengingat dari kisah Simeon yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian. Kira-kira bagaimana? Mengapa Simeon tetap hidup berpengharapan? Ya, kalian bisa tulis jawaban kalian di buku kalian masing-masing. Oke, yang kedua, pertanyaan yang kedua. Bacalah Ibrani pasal 6 ayat 19. Ya, bacalah Ibrani 6 ayat 19. Menurutmu gambaran atau bayangan apa saja yang muncul ketika mendengar kata Saul yang kuat? Menurutmu gambaran atau bayangan apa saja yang muncul ketika mendengar kata Saul yang kuat? Apakah orang yang sedang bingung memerlukan Saul yang kuat? Silakan kalian bisa membuka Alkitab kalian masing-masing. Kemudian di situ kalian renungkan. Dan kalian jawab pertanyaan yang Ibu berikan sesuai dengan materi yang sudah kalian dengar, kalian pelajari. Kemudian yang ketiga, berikanlah contoh hidup berpengharapan. Ya, jadi contoh hidup orang yang berpengharapan dan yang tidak berpengharapan. Kemudian kalian berikan alasan yang kuat. Mengapa selaku anak-anak Tuhan kita harus hidup berpengharapan? Ya, sekali lagi, pertanyaan yang ketiga, berikanlah contoh hidup orang yang berpengharapan dan orang yang tidak berpengharapan. Kemudian berikan alasan yang kuat, mengapa selaku anak-anak Tuhan kita harus hidup berpengharapan. Oke, selanjutnya yang keempat, pertanyaan keempat. Carilah ayat-ayat di Mazmur pasal 119 yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan manusia. Kemudian tuliskanlah kembali ayat-ayat itu dengan kata-katamu sendiri. Ya, kalian cari ayat di dalam Mazmur 119 yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan manusia. Kemudian tuliskanlah kembali ayat-ayat itu dengan kata-katamu sendiri. Ya, jadi kalian tulis kembali dengan kata-kata kalian sendiri apa yang kalian dapatkan dari ayat yang sudah kalian temukan yang berhubungan dengan pengharapan. Kemudian pertanyaan yang kelima, apakah makna dari pengharapan? Yang kelima, apakah makna dari pengharapan? Oke, ketika kalian sudah mempelajari semua materi yang Ibu sampaikan, kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Di sini Ibu akan bantu, ya. Ibu akan bantu berikan contoh jawaban. Kiranya contoh-contoh jawaban ini dapat membantu kalian. Dari pertanyaan yang pertama, di sini kita bisa melihat kenapa Simeon tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Kenapa Simeon tetap berpengharapan kepada Tuhan? Ya, karena di sini Simeon percaya saatnya akan tiba bagi Allah untuk memenuhi janjinya. Ia tetap teguh meyakini bahwa ia akan melihat Sang Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 26. Ya, itulah alasannya kenapa Simeon tetap memiliki pengharapan.
karena Simeon percaya akan janji Allah. Bagaimana dengan kalian? Masih tetap berpengharapan kepada Tuhan? Hendaklah kita terus berpegang kepada Tuhan. Oke, yang kedua, tadi pertanyaannya ya. Di dalam Ibrani 6 ayat 19, gambaran yang muncul ketika kalian mendengar kata saul yang kuat. Dan apakah orang yang sedang bingung memerlukan saul yang kuat? Oke, Ibu akan berikan contoh jawabannya ya. Ketika kita mendengar kata saul, kita tadi sudah belajar bahwa saul itu adalah jangkar. Ya, saul adalah jangkar kapal. Ketika kapal memiliki jangkar, ketika dia berhenti, ada ombak, maka tidak akan mudah terbawa arus, tidak akan mudah terombang-ambing. Nah, kenapa? Atau apakah orang yang sedang bingung memerlukan saul tersebut? Sangat memerlukan. Kenapa? Ketika kita memiliki pengharapan, kita tidak akan mudah terombang-ambing. Kita tidak akan mudah terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekeliling kita. Ketika ada banyak orang yang mungkin di kalangan remaja ya, Ibu berikan contoh, banyak orang atau banyak anak-anak pelajar yang ikut tawuran, kemudian ikut pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Nah, kalau kalian memiliki pengharapan dalam Tuhan, ya seperti kapal yang memiliki sauk, maka kalian tidak akan mudah terombang-ambing, kalian tidak akan mudah terpengaruh. Sehingga kalian tetap menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga tadi, pertanyaan yang ketiga, berikan contoh hidup orang yang berpengharapan dan orang yang tidak berpengharapan. Ibu berikan contohnya ya, Ibu berikan satu contoh. Contoh orang yang memiliki pengharapan, yaitu dia tidak akan pernah khawatir ketika menghadapi kesulitan, dan dia tetap bersyukur dan bisa bangkit ketika menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Kemudian bagaimana dengan orang yang tidak berpengharapan? Nah, orang yang tidak berpengharapan, dia akan mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan. Contohnya seperti apa? Contohnya gini, ketika kalian menghadapi ulangan, kemudian kalian sudah belajar semalam suntuk, kalian pelajari materinya, tapi ketika ulangan kalian lupa dan hasil kalian tidak memuaskan, nilai kalian tidak baik. Ada orang yang berputus asa ketika mereka tidak mendapatkan nilai baik, akhirnya mereka murung, kemudian menyalahkan orang lain. Itu adalah orang-orang yang tidak berpengharapan. Akhirnya murung, sedih, tidak mau lagi bertemu dengan temannya karena malu. Itu salah satu contohnya. Kalian bisa mengambil contoh lain, kalian bisa menuliskan contoh-contoh lainnya. Oke, untuk pembahasan soal yang nomor 4 ya. Soal nomor 4, kalian mencari ayat di dalam Mazmur pasal 119. Terserah kalian cari ayat mana yang benar-benar memberkati kalian atau menurut kalian sebagai ayat yang bisa menggambarkan sebuah pengharapan kepada Tuhan. Di sini Ibu memberikan satu contoh yang diambil dari ayat 145 ya, dari Mazmur 119 ayat 145. Firman Tuhan di situ dikatakan, "Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak ku pegang." Nah, dari ayat ini menggambarkan bahwa dikatakan aku berseru dengan segenap hati. Artinya kita saya, katakan ya, saya
Berseru dengan segenap hati, artinya kita berseru kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan kita mengharap bahwa Tuhan menjawab setiap seruan doa kita. Nah di sini, ya Tuhan, ketetapan-ketetapan-Mu hendak ku pegang. Ya, kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita berpegang teguh kepada Tuhan dan kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan dari soal yang kelima. Apakah makna dari pengharapan? Makna dari pengharapan, tadi kita sudah mengambil contoh ya dari Ibrani, bahwa pengharapan itu diibaratkan seperti saung yang kuat. Dari sini, pengharapan artinya suatu kepastian, tidak goyah, aktif. Jadi kita bisa lihat pengharapan merupakan keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi. Berpengharapan berarti kita tetap yakin, tidak goyah, dan kita tetap memandang kepada Allah. Ya, kita memandang kepada Allah sebagai sumber pengharapan kita. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Biarlah materi yang kalian dapatkan, bahkan evaluasi yang sudah Ibu sampaikan, bisa menjadi berkat bagi kalian semua. Kalian menjadi pribadi, menjadi remaja yang tidak mudah putus asa dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan menjamin masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan harapan bagi kita semua. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa, kita minta kekuatan Tuhan supaya kita semua bisa melakukan firman Tuhan. Kalian tetap semangat, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami, sehingga kami bisa memahami, kami bisa mengerti arti dari pengharapan. Dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu tetap berpengharapan, berpegang teguh kepada janji-Mu Tuhan, supaya kami bisa menjalani kehidupan kami ini dengan baik sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan keadaan dunia ini. Bahkan kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan keadaan-keadaan yang sulit, agar kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tidak pernah meninggalkan Tuhan, apapun yang menjadi tantangan dan kesulitan dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang masih remaja ini, biarlah mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mereka tetap bersemangat, bersyukur ketika mereka harus menghadapi pembelajaran yang seperti ini di tengah-tengah situasi yang begitu sulit. Biarlah kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu, dan Tuhan sendiri akan menjaga setiap anak-anak-Mu ini agar mereka tetap berada di dalam firman Tuhan. Mereka tidak mudah terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang buruk, tapi biarlah anak-anak-Mu tetap setia, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.